Oke, start. Sudah mulai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jurumiyah ya, pelajaran Nahwu. Yang mana hari ini kita akan melanjutkan materi tentang al-mu'robat. Kata-kata yang bisa berubah ya. Ini lawan kata dari mabniyat ya. Kata yang tidak bisa berubah. Kalau mu'rob itu kata yang bisa berubah, kalau mabni itu kata yang tetap gitu ya. Baik. Seperti biasa sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Al-mu'robatu qismani. Jadi kata-kata ya, atau kalimah mu'robah itu kata-kata yang bisa berubah ya, bisa berubah itu ada dua macam. Yang pertama qismun yu'robu bil harokati. Yang pertama adalah bagian atau kalimah mu'robah itu yang dia tanda i'rabnya memakai harokat ya. Doma, ya, fathah, kasroh, atau sukun. Ya. Wa qismun yu'robu bil hurufi. Dan sebagiannya lagi kalimah atau kata yang dia itu mu'rob, tandanya memakai huruf. Ya. Ada huruf waw, ada huruf alif, ya, ada huruf nun, dan lain sebagainya. Falladzi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Adapun kalimah-kalimah, kalimat yang artian di sini kata-kata ya. Ya ada kata di sini adalah ada kata isim dan fiil ya. Kalau huruf tidak ya. Karena huruf itu pasti mabni. Jadi kata-kata yang i'rabnya memakai tanda harokat ya, itu ada 4 macamnya. Yaitu al-ismu al-mufradu. Isim mufrad. Jadi mufrad itu kalau dia dalam keadaan rafa ya, nasab maupun dia dalam keadaan jer, maka tandanya ya memakai apa? Memakai harokat. Ya, doma, fathah, ya, kasroh kan gitu. Wa jam'u taksiri dan jamak taksir. Jamak taksir juga sama. Wa jam'u al-mu'annasi as-salim. Dan jamak mu'annas salim yang ketiga. Lalu yang keempat adalah wal fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan huruf apapun. Nah, jadi 4 kalimat ini ya, ketiganya itu isim ya, yaitu mufrad itu isim, jamak taksir juga isim, jamak mu'annas salim juga isim, dan juga yang fi'il adalah hanya fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun. Wa kulluha turfa'u bidhamati. Semuanya dari 4
kalimah ini ya. Ketika rafa ya dhamma tandanya. Wa tunsabu bil fathati, ketika nasab ya tandanya fathah. Wa tuhfadu bil kasroti, dan dikhafatkan atau dijerkan dengan harokat kasroh. Wa tujzamu bisukuni, dan dijazmkan dengan harokat sukun. Berarti kalau tuhfadu berarti isim ya, khusus isim. Kalau dijerkan itu pasti isim. Wa tujzamu yang dijazmkan pasti fiil ya. Kalau dijazmkan dengan sukun. Wa kharaja an dzalika, kecuali salah satu asya'a, 3 kalimah atau 3 kata, yaitu jam'ul muannatsi salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu yunsabu bil kasrati, dinasobkan tidak memakai fathah tetapi memakai tanda kasroh. Ya, jadi jamak muannas salim itu ketika nasab ya kasroh. Wal ismu alladzi la yansarifu. Yang kedua adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu yuhfadu bil fathati. Ketika dia dalam keadaan jer atau khafat, tandanya adalah fathah. Itu tidak kasroh. Wal fi'lu al mudhari'u al mu'talu al akhiri. Al akhiru ya seharusnya ya teman ya. Karena ini sebagai naat ya. Berarti salah pengetikan harokat ya. Wal fi'lu al mudhari'u al mu'talu al akhiru gitu ya. Fi'l mudhari' yang mu'tal akhir ya. Huruf terakhirnya berubah huruf ilat. Ketika yujzamu, ketika dia dijazmkan bihadfi akhirih, dengan membuang huruf ilatnya itu ya, atau dengan membuang huruf terakhirnya. Oke, saya lihat ini ya penjelasan di PPT saya. Oke, ini kalau di PPT ini kuliah yang ketiga nih. Ini kuliah yang ketiga. Oke. Jadi al-mu'robat tadi apa? Al-mu'robat adalah kata-kata yang bisa berubah gitu ya. Bisa berubah sesuai dengan keadaannya dia ya. Sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kedudukan dia di dalam sebuah kalimat itu gitu. Nah, jadi tadi ya sudah dijelaskan ya bahwa al-mu'robat itu ada 2 ya. Yang pertama adalah kata yang bisa berubah dengan memakai tanda harokat ya. Ada 4 macam tadi ya. Yang pertama adalah isim mufrad ya. Kata yang mempunyai makna tunggal ya, 1. Contohnya di sini ada Muhammadun, kadang bisa Muhammadan, kadang bisa Muhammadin ya. Muhammadun dia memakai tanda dhammah ya ketika dalam keadaan rafa. Muhammadan memakai tanda fathah ketika dia dalam keadaan nasab. Muhammadin dia majrur atau khafat ya ketika dalam ketika dalam keadaan jer atau khafat, tandanya adalah kasroh ya. Bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, ini ya. Ini adalah isim mufrad yang mana tanda yang dipakai adalah harokat ya, bukan huruf. Adapun yang kedua, jamak taksir ya. Jamak taksir itu i'rabnya tandanya yang memakai apa? Harokat. Tulabun, tulaban, tulabin ya. Rafa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah. Kalau majrur ya jer atau khafat tandanya kasroh gitu kan. Ja'a tulabun, ra'aitu tulaban, maratu bi tulabin gitu ya. Lalu yang ketiga ya, kata yang atau kalimah yang tanda i'rabnya memakai harokat adalah jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Yaitu contohnya muslimatun atau muslimatin ya. Muslimatun ketika dia dalam keadaan apa? Rafa ya. Ja'at muslimatun gitu ya. Ketika rafa tandanya dhammah. Ro'a itu muslimatin. Kalau dia dalam keadaan nasab memakai kasroh. Ya, marotu bi muslimatin. Kalau dia dalam keadaan jer atau khafat dia memakai kasroh juga gitu ya.
Jadi kalau dia dalam keadaan nasab dan jer itu tandanya sama, yaitu kasroh. Nah, jadi jamak muannas salim itu nggak ada tanda fathah, nggak ada gitu ya. Lalu yang keempat adalah fi'il mudhari ya, yang tidak bertemu dengan apapun di akhirnya ya, di huruf terakhirnya itu tidak bertemu dengan apapun, maka tanda i'rabnya memakai apa? Memakai harokat. Ketika rafa ya tandanya dhammah. Ketika dia nasab tandanya fathah. Ketika dia jazm tandanya apa? Sukun ya. Nah, jadi kalau jer nggak ada ya. Kalau fiil itu nggak ada namanya fiil itu majrur, nggak ada ya. Hanya 3 ya, rafa, nasab, jazm. Kalau isim 3 juga, rafa, nasab, jer kan gitu. Kalau isim nggak ada jazm. Oke, ini perlu di ini ya, NB, rafa, dhammah, nasab, fathah, jer, kasroh gitu ya. Jadi identiknya seperti itu ya. Kalau rafa ya i'rab rafa itu tandanya ya dhammah. I'rab nasab ya tandanya fathah. I'rab jer ya tandanya kasroh ini. I'rab jazm ya tandanya sukun. Ini kurang ya, kurang satu. Kalau jazm tandanya ya sukun. Kecuali itu ada 3 ya. Ada 3 ya. Kecuali jamak muannas salim ketika nasab itu kasroh. Ya. Ketika nasab kasroh. Isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak bisa menerima tanwin ya, contohnya kayak kata Aisyah ya, karena termasuk nama wanita yang mana dia tidak boleh ditanwin ya. Dan ciri yang kedua, ketika dia dalam keadaan majrur ya, dalam keadaan i'rab jer, maka tandanya adalah fathah bukan kasroh gitu ya. Ketika kita membaca hadis an Aisyata gitu ya. An Aisyata. Tidak boleh an Aisyati atau an Aisyatin gitu, enggak boleh ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, pengecualian yang ketiga adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat ya. Entah itu huruf alif, entah itu huruf ya, entah itu huruf waw ya, yang disingkat ayu gitu ya. Nah, kalau huruf terakhirnya dari fi'il mudhari itu salah satu dari ketiga huruf itu, ketika dia dalam keadaan jazm, ya, dalam keadaan i'rab jazm, maka tandanya bukan sukun ya, tandanya bukan sukun, tetapi membuang huruf akhirnya, yaitu huruf ilat itu, gitu kan? Contohnya ya, contohnya taro ya. Ini kan sering kita baca kan di dalam Al-Qur'an kan. Taro, ya itu kan aslinya memakai apa? Memakai huruf ilat terakhirnya kan, yaitu alif ya. Alif yang seperti ya itu ya. Taro seperti itu ya. Tetapi kalau dia dimasukin huruf amil jazm, lam contohnya ya. Ya, lam taro ya. Alam taro. Nah, itu sering kita baca contohnya di surat Al-Fil ya. Alam taro. Nah, di situ pasti huruf ilatnya nggak ada kan? Ya, huruf ilatnya pasti nggak ada karena huruf ilatnya dibuang ya, sebagai tanda bahwa dia itu majzum gitu ya, sebagai tanda bahwa i'rabnya adalah jazm. Oke, sampai sini paham ya, gampang ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah ya kata-kata yang mu'rob ya, kata-kata yang bisa berubah tetapi tanda yang dipakai itu bukan harokat, tetapi tanda yang dipakai adalah huruf. Oke, kita baca kitabnya lagi. Oke, sampai sini ya. Walladzi yu'rabu bil hurufi. Nah, ini bagian yang kedua ya. Kata-kata yang bisa berubah dan tandanya itu memakai huruf ya. Memakai huruf itu ada apa? Ada arba'atu anwa'in, ada 4 macam ya. Jadi sama-sama 4-nya ya. Yang tadi kata yang tanda memakai harokat itu ada 4.
Nah, kalau kata-kata yang mu'robnya ya tandanya memakai huruf juga 4 ya. Yang pertama apa? At-tasniyatu, isim tasniyah. Isim tasniyah itu tandanya ya memakai huruf ya, tidak memakai harokat gitu. Memakai alif atau memakai ya. Ya. Yang kedua wa jam'ul muannasi as-salimi, yaitu jamak muannas salim ya. Maaf ini bukan jamak muannas salim ya teman-teman ya. Ini berarti salah ketik ya. Karena jamak muannas salim tadi masuk kelompok yang pertama tadi ya. Ya, masuk kelompok yang tanda i'rabnya memakai apa? Memakai harokat ya. Ini salah ketik ya. Ini kitabnya salah ketik diganti muzakkar ya. Jamak muzakkar salim ini. Ya. Jamak muzakkar salim ya. Jadi yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Ya gitu ya. Jamak muzakkar salim itu tanda i'rabnya yang memakai huruf ya. Memakai waw atau memakai ya ya. Waw dalam keadaan rafa, ya dalam keadaan nasab dan jer atau khafat ya. Lalu yang ketiga wal asma'u al khamsatu, asma khamsah ya, nama-nama yang 5 itu ya, abun, akun, hamun, famun, du itu ya. Nah, tapi dengan syarat kemarin apa syaratnya? Harus diidzofahkan ya. Harus diidzofahkan. Ya, kalau tidak diidzofahkan ya tandanya tidak memakai huruf gitu. Kalau diidzofahkan baru tandanya memakai apa? Memakai huruf. Kalau rafa tandanya wawu, kalau dia nasab tandanya alif, kalau dia jer tandanya apa? Kasro. Ya. Jadi ada 3 yang dipakai ya, wawu, alif dan ya. Asma khamsah. Lalu yang keempat adalah wal af'alu al khamsatu, af'al khamsah. Nah, ini kan perhatikan ya di sini asma, kalau asma itu isim ya. Kalau di sini af'al berarti fiil ya. Nah, asma khamsah, isim-isim yang 5 atau nama-nama yang 5. Kalau af'al itu fiil-fiil. Fiil-fiil yang 5 ya. Wahia yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya. Yaf'alani itu domir huwa ya. Domir huma ya. Huma mudzakkar ya. Huma yaf'alani. Kalau taf'alani ini domir huma mu'anas ya, antuma mudzakkar dan antuma mu'anas ya. Kalau huma mu'anas berarti huma taf'alani. Antuma mudzakkar, antuma mu'anas, antuma taf'alani. Ya. Lalu yaf'aluna ini domirnya hum ya. Hum yaf'aluna. Lalu taf'aluna ini domirnya antum ya. Antum taf'aluna. Taf'alina ini domirnya apa? Anti ya. Anti taf'alina. Nah, ini kan 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini fi'il kan? Fi'il mudhari kan? Nah, maka dinamakan apa? Af'al khamsah. Fi'il-fi'il yang 5 ya. Kalau ini sudah ma'ruf ya. Sudah familiar kalau kita ngomongnya af'al khamsah ya ini gitu. Ya bentuk 5 ini gitu. Ya. Bentuk 5 ini. Selanjutnya fa'ammat tasniyatu faturfa'u bil alifi. Adapun tasniyah ya, isim tasniyah ini berarti isim ya. Dirafakkan turfa'u bil alifi dengan memakai tanda alif ya. Watun sobu watahfadu, bukan watahfadu ya, watuhfadu ini sama-sama majhul ya. Dinasobkan watuhfadu dan dikhofatkan atau dijerkan ya. Bil ya'i memakai ya. Ya, rafa alif, nasob dan jer itu tandanya ya, gitu ya. Wa amma jam'ul mudzakari as-salimi. Nah, ini baru benar ini. Jamak mudzakar ya, tadi bukan muannas ya. Adapun jamak mudzakar salim, faturfa'u bil wawi dirafakan memakai huruf wawu. Wa yunsabu wa yufadu bil ya'i. Ya, ini enggak ada titiknya nih. Ini kalau nggak ada titiknya itu bisa huruf ba ya kan, iya kan bisa ini. Tetapi kita kan sudah tahu kan, ba kan nggak ada gitu. Berarti wa yufadu bil ya'i gitu. Jadi jamak mudzakkar salim itu ketika nasab dan khafat atau jer tandanya iya gitu ya. Seperti tasniyah tadi.
Wa ammal asma'u al-khamsatu, adapun asma' khamsah, faturfa'u bil wawi, dirafakan memakai huruf waw. Wa tunsabu bil alifi, dan dinasabkan memakai huruf alif. Wa tuhfadu aitu jaru, dijarkan atau dikhafadkan bil ya'i, memakai ya. Nah, ini tandanya 3 ini ya. Wawu rafa, alif nasab, dan ya jar atau khafad. Lalu wa ammal af'alu al-khamsatu, adapun fiil-fiil yang 5 tadi ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina tadi ya, faturfa'u bin nuni, ketika dia dalam keadaan rafa atau ketika dia dirafakan ya bin nuni, ya nunnya itu masih ada. Ya yaf'aluna, taf'aluna, nunnya itu masih nempel ya. Watun sobu, watujzamu bihadfiha, dan dinasabkan, dijazmkan dengan membuang hanya kembali ke nun ya, dengan membuang nunnya ya. Jadi fiil mudhari yang af'al khamsah ini ketika dia dalam keadaan nasab maupun jazm, maka tandanya adalah nunnya dibuang ya, hadfun nun ya, nunnya dibuang. Baik, kita lihat dari materi saya. Oke. Balik lagi nih. Baik, di sini tadi apa? Kata-kata ya yang berubah memakai tanda huruf ya. Ada 4 juga, yaitu isim tasniyah. Ini contohnya ya. Muslimani. Ya, ketika dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa ya. Tandanya apa? Tandanya alif. Muslimaini. Ya, muslimaini itu ketika dia dalam keadaan nasab maupun apa? Maupun jer ya. Jadi nasab dan jer tandanya apa? Tandanya memakai huruf ya ya. Jadi tasniah itu cuman 2 keadaan. Kalau enggak musliman pasti muslimain gitu ya. Musliman rafa, muslimain itu kalau tidak nasab jer gitu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua, kata-kata yang mu'rob, yang bisa berubah, tanda yang dipakai huruf adalah yang kedua itu jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim contohnya muslimuna. Ini bukan muslimuni ya. Ini copy pastenya masih ini apa harokatnya belum dirubah ini. Muslimuna ya. Nunnya harokatnya fathah ya. Muslimuna. Dalam keadaan apa? Rafa ya. Muslimina. Ya, dalam keadaan apa? Nasab. Muslimina dalam keadaan jer. Ya, jadi ketika rafa tandanya waw, ketika dia nasab dan jer tandanya ya. Ya. Ini juga sama, jamak mudzakkar salim itu hanya 2 keadaan saja. Kalau enggak muslimun memakai waw, pasti muslimin gitu ya, memakai ya. Nah, wawnya pasti rafa, muslimin ketika tandanya ya itu kalau tidak nasab ya jer gitu. Oke. Lalu yang ketiga ya, kata mu'rob yang tandanya memakai huruf adalah asma khamsah. Bukan asma khamsam. Ini salah ketik lagi. Asma khamsah. Ya. Abun, akhun, hamun, famun, du itu ya. Contohnya di sini abuka, abaka, abika gitu ya. Abuka itu pasti rafa karena tandanya apa? Waw ya. Abaka pasti nasab karena tandanya apa? Alif. Abika pasti jer ya karena ada apa? Ada iya-nya gitu ya. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, ahika ya. Hamuka, hamaka, hamika ya. Za bisa di kan gitu. Du malin
za malin, bisa zi malin. Nah, ini asma khamsah ya. Ketika rafa wawu, nasab alif, dan ketika dia jer adalah memakai tanda ya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah af'al khamsah, fiil-fiil yang 5 ya. Yu'minuna, tu'minuna, yu'minani, tu'minani, tu'minina. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas yang di kitab tadi ya, memakai wazannya ya. Ya, yaf'alani, taf'alani gitu ya. Nah, kalau ini mauzunnya ya. Jadi kata-kata yang mengikuti wazan tadi ya, wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi kata semuanya yang mengikuti wazan itu ya termasuk af'al khamsah gitu. Ketika rafa pasti nunnya masih nempel gitu kan. Nunnya masih ada. Ya. Kalau andikan di Al-Qur'an kita baca yu'minuna billahi. Kalau yu'minuna, nanya masih ada, berarti dia ya rafa gitu. Ya, dia ya i'rabnya pasti rafa. Ya. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an kok ada yu'minu, ya nggak ada nunnya, kalau nggak nasab jazm gitu. Kalau nggak nasab jazm. Kenapa? Karena nunnya mahdzuf gitu. Karena nunnya nggak ada, dibuang ya. Ya tandanya hadfun nun ya. Hadfun nun itu kalau nggak dalam keadaan nasab pasti jazm ya. Berarti kita tinggal lihat ya amil apa yang memengaruhinya. Apakah amil nasab atau amil jazm kan gitu. Kalau andaikan sebelumnya ada amil nasab, contohnya an ya atau lan gitu, berarti dia mansub gitu. Fi'il mudhari'nya itu dalam keadaan nasab, tandanya hadfun nun, membuang nun. Tetapi kalau andaikan sebelumnya kok ada huruf jazm gitu, contohnya ada huruf lam kan gitu, ya lam tu'minu ya, berarti tu'minu ya majzum gitu, fi'il yang majzum. Tandanya apa? Hadfun nun, membuang nun gitu. Oke. Sudah paham ya teman-teman ya? Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang bab kedua al-af'al ya, fi'il-fi'il ya. Kita bahas tentang af'al, fi'il-fi'il. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut al-af'al? Atau sudah paham semuanya? Sudah jelas? Ya. Al-mu'robat ada 2 tadi ya. Memakai harokat dan memakai huruf ya. Harokat ada 4, mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun. Lalu yang memakai tanda huruf ada 4 juga, tasniyah, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, af'al khamsah. Itu ya. Tadi tanda-tandanya sudah tahu semuanya, tanda-tandanya ya. Terus saya ulang lagi lah biar semakin jelas nih. Kalau mufrad itu pasti 3 ya. Dhammah, rafa, fathah, nasab, ya, kasroh, jer, gitu kan. Jamak taksir sama dengan mufrad ya. Ya, dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, kasroh ketika apa? Ketika majrur atau khafat. Kalau jamak muannats salim, ya, dhammah ketika rafa, ya, kasroh ketika nasab ataupun apa? Jer. Lalu yang keempat fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun. Dhammah ketika dia rafa, ya. Fathah ketika dia nasab. Sukun ketika dia apa? Ketika dia jazm. Gitu ya. Kecuali kalau dia fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal akhir. Maka tandanya bukan sukun tetapi membuang huruf akhirnya yaitu huruf ilat. Nah, sekarang yang memakai huruf ya. Memakai huruf tasniyah ya. Ada alif dan ya ya tandanya ya. Alif rafa, ya ketika nasab atau jer. Jamak mudzakkar salim tandanya 2, wawu dan ya ya. Wawu ketika dia rafa, ya, ya ketika dia nasab dan jer. Selanjutnya yang ketiga asma khamsah. Tandanya wawu, alif dan ya. Wawu ketika rafa, alif ketika dia nasab, ya ketika dia
jer atau khafat. Afal khomsah ya. Afal khomsah itu ada dua keadaan, ada nunnya atau tidak ada gitu kan. Ada nunnya atau subutun nun atau hatfun nun, ya, nunnya dibuang gitu. Kalau nunnya masih ada berarti dia rafa. Kalau nunnya hilang berarti ada dua kemungkinan. Kalau tidak nasab berarti apa? Jazm. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke bab al-af'al ya, fi'il. Dalam pelajaran nahwu ya, fi'il itu ada 3, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau ya, kata kerja yang zamannya itu zaman madhi, zaman yang sudah kelewat, ya sudah dilakukan gitu ya. Ya, contohnya akala, telah makan ya. Doroba, telah memukul. Jadi itu adalah fi'il madhi ya. Karena waktunya waktu yang sudah terlewat atau zaman madhi. Lalu yang kedua adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang ya, atau yang akan datang ya. Waktunya hal atau hadir ya. Hal itu sekarang atau hadir itu sama juga sekarang ya. Atau mustakbal, waktunya yang akan datang itu memakai fi'il mudhari ya. Contohnya yakulu ya, sedang makan ya. Saya kulu akan makan. Nah, ini fi'ilnya fi'il mudhari. Lalu fi'il yang ketiga adalah fi'il amar. Kata kerja apa? Perintah ya. Perintah. Contohnya udkhul, masuklah. Isrob, minumlah. Ya. Idhab, pergilah. Nah, ini namanya fi'il amar. Jadi fi'il dalam ilmu nahwu itu ada 3 ya. Madhi, mudhari, amar. Tetapi kalau kita belajar sorof ya, kok ketika kita belajar tasrif ya, istilahnya kok ada namanya fi'il nahi ya. Nah, fi'il nahi itu kan bentuknya fi'il mudhari kan. Fi'il mudhari yang dimasuki lanahi kan. Ya. Fi'il mudhari yang dimasuki lanahi. Contohnya la tadkhul, jangan kamu masuk. Ya. Tadkhul itu kan fi'il mudhari aslinya. Tetapi dimasuki lanahi menjadi fi'il nahi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau aslinya ya 3 ini kan, madhi, mudhari, amar. Lalu yang perlu kita ketahui ya, bahwa fi'il madhi itu ya, fi'il madhi itu pasti mabni ya. Fi'il madhi itu pasti mabni. Mabni itu tetap enggak berubah-ubah ya. Tidak bisa berubah-ubah seperti fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu mu'rab kan tadi ya. Kita bahas di mu'robat kan. Nah, fi'il madhi itu aslinya ya mabni fathah gitu. Tetapi kalau kita belajar tasrif lugawi ya ada juga mabni sukun ya, mabni dhammah kan gitu. Kalau kita belajar i'rab kan, kitab i'rab kan. Ada kadang kan ada fi'il madhi mabniun ala dhammi kan gitu. Ada juga fi'il madhin ya mabniun ala sukuni. Nah, tetapi aslinya ya fathah. Oke. Lalu fi'il amar, kalau di kitab Jurumiyah ini, fi'il amar itu majzum ya. Fi'il amar itu majzum. Nah, tetapi kalau kita belajar di kitab i'rab ya, fi'il amarnya itu dia mabni ya. Mabni tergantung kan. Tergantung kalau andaikan dia sukun ya mabni sukun gitu. Mabni ketika dia mu'tal ya mabni harfil ilah kan gitu. Mabninya membuang huruf ilah. Kalau dia termasuk yang domir yang termasuk afal khomsah itu ya, tetapi yang bentuk ini ya, bentuk mukhotob ya, antum ya, anti kayak gitu ya. Nah, itu ketika dia adikan fi'il amar gitu kan, dia mabninya adalah mabni dengan hadfun nun, membuang nun. Tetapi kalau di kitab ini adalah majzum kan gitu. Fi'il amar majzum. Ya, lalu dijelaskan gitu.
tanda jazmnya apa gitu. Ya, aslinya ya sama gitu, aslinya sama. Tetapi kalau di sini bilangnya bukan mabni, tetapi bilangnya majzum gitu kan. Contohnya ya, idrib ya. Idrib kan fi'il amar gitu. Nah, fi'il amar kalau di sini berarti majzumun. Ya, fi'il amar majzumun. Wa alamatu jazmihi kan gitu. Tanda jazmnya dia adalah sukun gitu. Contohnya lagi. Nah, contoh lagi idribi ada yaknya. Idribi berarti ketika saya menyuruh satu orang perempuan kan. Nah, idribi ini adalah fi'il amar ya. Fi'il amar yang majzum. Wa alamatul jazmi apa? Tanda jazmnya apa di sini? Hatfun nun gitu, membuang nun. Nah, gitu ya. Kalau kita belajar di i'rab pasti mabni hatfi nun kan gitu. Tetapi kalau di sini kitab Jurumiyah itu bilangnya majzum. Bilangnya majzum. Nah, kalau majzum berarti tadi i'rabnya seperti itu ya. Majzumun wa alamatul jazmihi tadi terserah ya, bisa sukun ya, bisa hasfun nun atau bisa hasfi harfil ilah. Oke, selanjutnya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini fi'il yang mu'rab ya. Fi'il mudhari ini fi'il yang bisa berubah ya, bukan fi'il yang mabni ya. Jadi fi'il mudhari ini fi'il aslinya adalah fi'il yang mu'rab, bisa berubah-ubah. Cirinya itu ya fi'il mudhari ini diawali salah satu dari 4 huruf yaitu A, nun, ya, alif ya, atau hamzah ya, nun, ya, sama ta ya. Kita singkat Anita gitu aja ya, biar gampang ya. Kalau di kitabnya itu Ana itu ya. Biar gampang apa? Gampang kita hafal, kita singkat aja Anita ya. Anita ya. Ya, jadi A ya ada nunnya, ada ya-nya, ada ta-nya. Kalau A itu pasti domainnya ana gitu. A akul. A ya. Contohnya ana akulu. Ana adhabu. Ana asrobu. Nah, berarti ana. Kalau na ya didahului huruf nun berarti domainnya pasti nahnu ya. Nahnu nakulu, nahnu nasrobu gitu ya. Kalau ya ini banyak ini. Kalau ya ini banyak. Huwa ya bisa ya, ya. Huma ya bisa ya ya. Ya huma ini ya. Huma muzakar ya. Hum ya ya ya. Nah, banyak kalau ini. Kalau tak juga banyak. Ntar kita lihat tasrif lugawinya ya. Lalu selanjutnya, aslinya fi'il mudhari itu rafa. Ya. Fi'il mudhari itu aslinya rafa. Kalau nggak ada sesuatu yang mempengaruhinya. Gitu. Kecuali jika dimasukin amil nasab. Maka fi'il mudhari itu menjadi mansub. Atau ketika dia dimasukin amil jazm, maka fi'il mudhari itu baru majzum. Nah, oke, sekarang kita lihat ininya ya. Kita lihat tasrif lugawi fi'il madhi ya. Oke. Jadi ini sudah kita pelajari ya, yang domir itu ada 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, ada 14 ini ya. 3 huwa huma hum, 3 itu adalah domir untuk goib ya. Goib orang ketiga ya, dan laki-laki ya. Goib itu orang ketiga, dia. Ya, dia kan nggak ada di dalam majelis ini kan, ya nggak ada sama kita kan, sama mutakalim. Tetapi yang kita omongin dia, nah, mereka berdua, mereka berarti orang ketiga gitu. Huwa, huma, hum, dan ini untuk mudzakkar. Hiya, huma, huna. Nah, ini juga sama ya. Untuk orang ketiga, kata ganti orang ketiga ya. Ya, ghaibah namanya ya. Orangnya nggak ada gitu kan. Dia perempuan, ya mereka berdua perempuan, dan huna mereka perempuan. Anta antuma antum, nah ini kata ganti orang kedua ya, lawan bicara atau mukhotob. Ya, anta kamu, ya orangnya wujud di depan kita kan gitu. Antuma kalian berdua, antum kalian, ya, berarti ini adalah lawan bicara gitu. Ya, kata ganti orang kedua. Nah, untuk mudzakkar ya, untuk mudzakkar. Lalu yang anti antuma antum, antunna ya.
anti, antuma, antuna. Ini adalah kata ganti orang kedua, tetapi untuk mu'annas ya. Ya, mukhotobah ini maksudnya, mukhotobah. Ya, lawan bicara, tapi lawan bicara adalah perempuan. Nah, ana dan nahnu ini kata ganti orang pertama atau mutakalim ya. Ana itu mutakalim ya. Mutakalim wahdah, dirinya sendiri, saya kan gitu. Nahnu mutakalim ma'al ghair, orang yang ngomong bersama yang lainnya, temannya gitu. Nahnu ini bisa mulai dua ya. Ya, mulai dua. Kalau ana pasti satu orang gitu kan. Kalau nahnu mulai dua itu sudah nahnu. Tetapi yang mulai huwa sampai antuna itu ya tasnya ada sendiri ya. Bentuk dua ya huma. Ya. Bentuk dua ya antuma ya. Kalau bentuk jamak hum ya, antum ya, antuna gitu. Nah, sekarang kita ini lihat ya tasrifannya fiil madhi ya. Ya dari di sini saya mengambil berupa ini ya kata jalasa ya. Jalasa. Nah, jalasa ini domirnya huwa ya. Jalasa ini kan mabni kan. Mabni apa? Mabni fathah kan. Mabni fathah. Ini aslinya ya, mabni fathah. Fi'il madhi mabni fathah. Nah, jalasa mabni fathah. Maksudnya huruf terakhirnya itu fathah gitu. Yaitu huruf sin-nya ya. Jalasa. Jalasa juga mabni fathah. Karena bertemu dengan alif tasniyah ya. Jalasa. Lalu jalasu. Nah, jalasu ini baru mabni apa? Domah ya. Kenapa? Karena bertemu dengan wawu jamak. Jalasu. Nah, nggak boleh jala sau, nggak boleh. Jala sau, nggak ada ya. Yang ada adalah jalasu ya. Zahabu ya, fa'alu gitu. Nah, berarti kalau bertemu dengan wawu jamak pasti mabninya apa? Domah. Jalasat. Nah, ini mabni apa? Mabninya fathah. Nah, jalasata. Mabninya apa? Fathah juga. Jalasna. Nah, ini jelasnya dia mabni apa? Mabni sukun ya. Bertemu dengan nun jamak inas. Ini termasuk ini ya, apa namanya? Yang sering kita pelajari ya di i'rab itu termasuk apa? Termasuk domir rafa mutaharikah ya. Ya. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ini ya. Nah, ini semuanya adalah termasuk domir rafa mutaharikah karena dia sebagai apa? Sebagai fa'ilnya kan? Nah, sebagai fa'ilnya kan? Nah, itu semuanya adalah mabninya sukun ya. Jadi fi'il madhi yang ketemu dengan apa namanya? Domir rafa mutaharikah. Kalau kita lihat dari bawah itu ada jalasna, jalastu, jalastuna, jalastuma, jalasti, jalastum, jalastuma, jalasta, jalasna. Nah, ini semuanya adalah mabninya apa? Mabni sukun. Ya, mabninya sukun. Ya. Jadi fi'il madhi itu ada mabni fathah, ada mabni dhammah, ada mabni sukun. Nah, tetapi tadi aslinya yang mabni fathah ya, aslinya. Nah, tetapi ada 3 keadaan ya. Yang paling banyak di sini mabninya apa? Mabni sukun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Nah, ini yang mayoritas mabni sukun. Oke, ini dihafalin ya teman-teman ya. Dihafalin ya. Ya, ini pakai kata apapun sama gitu. Contohnya kalau kita memakai kata zahaba kan, kita aja ngikutin polanya gitu ya. Ikutin polanya. Zahaba berarti zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Nah, gitu gampang kan? Ngikutin polanya aja seperti itu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Gampang kan? Ini gampang nih. Ini dulu pas saya masih diniyah dulu ini.
Nah, ini suruh ngapalin. Gitu. Jadi kata apapun ya, kata apapun bisa dipolakan seperti ini. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah tasrif lugawi ya. Ingat-ingat ya. Tasrif lugawi ya, fi'il madhi. Ini di sebelah kiri itu saya sudah tulis ya, teman-teman ya. Tasrif lugawi fi'il madhi ya. Tasrif itu perubahan ya. Ya, perubahan. Nah, itu yang fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Sekarang kita lihat yang fi'il mudhari ya. Tasrif lugawinya fi'il mudhari. Oke. Fi'il mudhari itu adalah ya fi'il yang mu'rab ya. Ya jelisu ya jelisani, ya jelisuna, lalu tajelisu, tajelisani, ya jelisna, tajelisu, tajelisani, tajelisuna, tajelisina, tajelisani, tajelisna, ajelisu, sama najelisu. Ya. Ini tasrifannya fi'il mudhari ya. Kalau andai kan pakai yaf'ulu gitu kan. Yaf'ulu yaf'ulani ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulna apa taf'ulu ya. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ilina taf'alani taf'alna lalu af'ulu naf'ulu gitu ya. Ini juga sama ya, dipolakan kata apapun ya. Nadhabu juga sama, nadhabu, nadhabu, nadhabani, nadhabuna ya, tadhabu, tadhabani, yadhabna ya. Lalu tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Nah, gitu ya. Jadi latihan seperti itu ya. Kata apapun silahkan ditasrif ya. Dipolakan seperti ini ya. Nah, jadi lihat di sini. Ini kan fi'il mudhari ya, yang mu'rab. Mu'rab. Dia aslinya rafa ya. Ya jelisu ya. Kan rafa kan? Tandanya apa? Tandanya dhamma. Nah, rafa. Kalau ya jelisani rafa, tandanya apa di sini? Ya jelisani termasuk afal khamsah kan? Berarti subutun nun, nunnya masih ada. Ya jelisuna masih sama ya, afal khamsah kan? Dia rafa tandanya apa? Nunnya masih ada gitu. Lalu tajelisu rafa tandanya dhamma. Tajelisani rafa tandanya nun ya, nunnya masih ada. Afal khamsah termasuk ini. Lalu ia jelisna. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Fi'il mudhari ya, yang mana secara ininya aslinya ya adalah mu'rab, tetapi ada juga fi'il mudhari yang mabni ini ya, satu ini yang mabni ya. Ketika dia bertemu dengan nun jamak inas ya. Ya jelisna ya, yadhabna, yaf'alna. Ketika bertemu dengan nun jamak inas, nah, maka dia mabni sukun ya. Ya jelisna gitu ya. Ya jelisna. Nah, ada juga ketika dia bertemu dengan nun ya, nun taukid ya, entah itu khafifah ataupun sakilah. Contohnya ya, ya jelisna ya, ya jelisan ya jelisan atau ya jelisan. Nah, gampangannya ini nah, saya kasih contoh dalil ini ya yang sering dibaca ya ketika ceramah ataupun khutbah kan. La ing syakartum la azidan nakum kan, la azidan nakum. Nah, kita rinci kan, la azidan nakum. La azidan nakum itu kan la. Nah, ini kita sisihkan dulu kan. Fi'il mudhari'nya itu adalah azidu aslinya ya, azidu ya, azidu. Di sini dikasih apa? Nun taukid. Azidu plus nun taukid jadi azidanna gitu kan, la azidanna. Nah, maka di sini mabninya fathah ya gitu ya. Jadi fi'il mudhari bisa mabni
ketika bertemu dengan nun jamak isnas, maka dia mabni sukun. Kalau bertemu dengan nun ya, nun taukid, entah itu khafifah itu yang sukun ya. Ya. Kalau yang sakilah itu ada tasjidnya ya. Yang dicontoh di ayat ini kan. La azidan nakum gitu ya. Itu mabninya apa? Mabninya fathah ya. La azida gitu kan. Dan nakum enggak boleh la azidunna, enggak boleh, atau la azid nah enggak bisa gitu. Jadi mabninya fathah gitu. Nah, cuman itu saja teman-teman ya. Ingat-ingat ya, fi'il mudhari yang mabni itu ketika bertemu dengan nun jamak inas, yaitu domir huna, atau bertemu dengan nun taukid ya. Nun taukid. Oke, selanjutnya tajlisu ya, rafa tandanya apa tuh, Ma? Tajlisani, rafa tandanya apa? Subutun nun. Tajlisuna, rafa tandanya subutun nun. Tajlisina, rafa tandanya subutun nun juga. Tajlisani, rafa tandanya subutun nun. Tajlisna. Nah, ini sama dengan tadi ya, domir huna tadi ya. Tajlisna juga dia mabni ya, mabninya sukun. Bertemu dengan nun jamak ya, nun jamak inas. Lalu ajlisu ya, rafa tandanya doma. Najlisu rafa tandanya apa? Doma juga. Oke, gitu ya. Jadi fi'il mudhari itu ada dua keadaan ya. Ya, rafa tandanya doma atau rafa tandanya subutunun gitu. Nah, oke. Kalau tadi nasab tandanya fathah ya. Kalau andikan yajlis dikasih an ya, an yajlisa gitu. Ya, an yajlisa. Kalau nasab tandanya fathah. Kecuali afal komsa tadi ya. Tandanya hatfun nun ya, membuang nun ya. Nunnya dibuang gitu. An yajlisa. An yajlisu. An tajlisa. An tajlisu gitu ya. Atau dalam keadaan jazm juga sama ya, hatfun nun, membuang nunnya. Nah, ini namanya tasrif lughawi fi'il mudhari ya. Nah, ini bisa dihafalin nih, dihafalin. Pakai kata apapun sama ya, fi'il mudhari, selama sama-sama fi'il mudhari ya. Itu bisa dipolakan memakai seperti ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tasrif lughawinya fi'il amar ya. Fi'il amar itu kan kita perintah ya. Kita memerintah itu kan lawan bicara kan? Ya. Ya, kata ganti orang kedua saja mukhotob gitu. Contohnya makan gitu. Masa kita nyuruh orang yang tidak ada kan? Nggak mungkin kan kita menyuruh orang yang goib kan gitu. Nah, jadi fi'il amar itu ya adalah untuk mukhotob gitu. Kata ganti orang kedua. Nah, berarti domirnya ada anta, antuma, antum. Ya, anti, antuma, antuna. Nah, ini yang bisa kita suruh kan. Kalau anta ya, ada satu orang laki-laki kita suruh. Contohnya kata pergi kan gitu. Ya, kita bilang apa? Idhab. Ya, idhab. Pergilah gitu. Berarti yang saya suruh adalah satu orang laki-laki yang ada di hadapan saya. Nah, ini idhab. Kalau menurut kitab ini, idhab adalah majzum kan gitu. Tandanya apa? Sukun. Ya, idhab majzum, fi'il mudhari jazm ya, tandanya sukun. Kalau yang kitab i'rab itu berarti idhab itu mabni sukun gitu. Ya, mabni sukun kalau di kitab i'rab ya. Dia bilangnya mabni gitu kan. Mabni tetap dalam keadaan sukun. Lalu yang bentuk tasniyahnya ya. Tasniyah. Tasniyah itu bentuk dua ya, dua orang ya. Yang ada di hadapan saya. Antuma. Ya, antuma laki-laki. Kalau kita nyuruh gimana? Idhaba ya. Idhaba, pergilah kalian berdua. Idhaba. Nah, ini laki-laki maupun perempuan sama ya. Antuma juga bentuknya juga sama idhaba. Ya, kalau di hadapan saya Muhammad sama Ali berarti saya bilang idhaba. Kalau andikan Fatimah Aisyah ya sama idhaba gitu. Ya. Oke. Kalau di kitab ini berarti majzum tandanya apa? Hatfin nun, membuang nun. Tetapi kalau di kitab i'rab itu dia bilangnya apa? Mabni dia. Bilangnya mabni hatfin nun gitu. Oke. Kalau yang bentuk jamak ya, laki-laki antum kan, kalian. Ya, 3 orang atau bahkan lebih kan gitu. Saya suruh pergi semuanya berarti idhabu kan gitu. Idhabu. Nah, ini majzum ya.
mad jazm tandanya apa? Hadfun nun. Ya. Hadfun nun, membuang nun. Atau kalau di kitab i'rab dia mabni hadfin nun, gitu kan. Tetap dalam keadaan membuang nunnya. Nah, kalau saya menyuruhnya satu perempuan di hadapan saya, ya, anti. Andai kan saya suruh pergi berarti idhabi, gitu kan. Idhabi, ada yaknya ya. Kalau idhab itu satu laki-laki. Kalau idhabi berarti untuk perempuan gitu. Kul sama kuli gitu. Isrob sama isrobi gitu ya. Gitu ya. Bedanya dikasih ya kalau cewek ya, kalau perempuan ya, gitu ya. Oke. Ini majzum juga, tandanya apa? Hadfin nun, membuang nun. Ya, atau mabni mabni hadfin nun, membuang nun. Kalau perempuan tasniyah sama ya, sama dengan muzakkar tadi ya. Lalu yang bentuk jamaknya ya, domir antuna ya, antuna kata perintahnya fi'il amarnya adalah idhabna. Ya, idhabna. Nah, ini majzum tandanya apa? Tandanya sukun. Idhabna. Nah, oke, baik teman-teman ya. Ini namanya tasrif apa? Tasrif lugawi fi'il amar. Nah, fi'il amar kalau di kitab Jurumiyah majzum. Ya, tandanya tadi ya. Ada sukun, ada membuang nun, tapi juga ada membuang huruf ilat ya. Kalau andikan fi'ilnya mu'tal ya. Ya. Contohnya tadi apa? Contohnya kata da'a yada'u. Da'a yada'u, ada wawunya. Kalau kita kita pakai sebagai fi'il amar ya ud'u. Wawunya kita buang gitu. Ud'u ila sabili rabbika gitu. Ud'u, wawunya hilang. Baik teman-teman, ini materi kita hari ini ya. Semoga semakin paham ya tentang ilmu nahwu ini. Kita juga sudah mempelajari tentang i'rab, tentang tanda-tandanya ya, dan lain sebagainya. Dan ini tadi yang terakhir kita sudah belajar tentang af'al ya, fi'il ya, fi'il dan juga apakah dia mabni, apakah dia mu'rab, tandanya apa ya. Kita bahas di tasrifannya gitu. Insya Allah semoga semakin paham, semoga semakin semakin melek ya ilmu nahwu ini, biar kita bisa membaca kitab kuning insya Allah. Terima kasih. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semua. Saya izin mengakhiri. Insya Allah kita ketemu lagi pada kajian besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bara.